البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Al-Ishriniyat karya Asy-Syaikh Abdul Khaliq Asbahullah, sebagai perwakilan 5 orang setorkan hadis Jibril yang panjang yang sudah kita lewati dalam matan Al-Arba'in An-Nawawiyah, itu hadis yang kedua yang ma'ruf dengan hadis Jibril. Na'am, barakallahu fikum. Antum yang mengawali suara yang keras, lantang, jelas, gamblang. Hadis Jibril. Tafadhal. Wal yaumil akhir. Naam, ahsanta, barakallahu fikum. Antum hafal al-akh? Tafadhal. Na'am, barakallahu fikum. Ahsan. Tafadhal. Yang suaranya keras juga ya. Tafadhal. Antum siap? Tafadhal. An
Qala fa'akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa'akhbirni 'anil ihsan. Qala anta lidal amata anta tudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa'akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lam min as-sa'ilin. Qala fa'akhbirni 'an amaratiha. Qala anta lidal amata rabbataha wa aqama Allah ta'ala tariha as-sa'i yatatawaluna bil bunyan. Qala thumma talaqa wa qala bi samaniya thumma qala li ya Umar atadri man sa'il qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Na'am, barakallahu fikum, ahsan. Sudah berapa orang tadi? Sudah 3 orang ya. Tafadhal, berikutnya antum. Yang suara yang jelas, lantang, gamblang, keras. Na'am, barakallahu fikum. Berikutnya tafadhal antum. Antum siap? Siap. Tafadhal. Ya Umar.
Na'am, ahsanta, barakallahu fikum. Adapun yang lainnya insyaallah taala pada kesempatan yang lain ya. Yang jelas insyaallah sudah pernah menghafal di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Langsung aja kita ambil pelajaran yang baru, barakallahu fikum. Qala Asy-Syaikh Abdul Khalid Asbahullah, perhatikan baik-baik halaman 30. Al-imanu qaulun wa 'amalun wa i'tiqadun. Keimanan itu adalah ucapan, amalan dan keyakinan. Jadi tiga ini tidak bisa dipisahkan. Harus mau tidak mau diyakini. Kemudian diamalkan dan juga ucapan harus ada. Ucapan, amalan dan keyakinan. Itulah iman. Menurut ahli sunnati wal jamaah. Definisinya sering ana sebutkan, ya upayakan antum menghafal ya. Kalau tidak mampu pakai bahasa Indonesianya, pakai bahasa Arabnya. Paham ya? Kalau enggak mampu hafal bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya. Mudah sekali. Nutqun bil lisan, wa i'tiqadun bil janan, wa amalun bil jawarihi wal arkan, wa yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Itu definisi iman menurut ahli sunnah wal jamaah. Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Itu definisi al-iman menurut ahli sunnah wal jamaah. Jangan sampai kita keliru mengikuti jalurnya kelompok sesat yang dikenal dengan al-murji'ah. Ini anak ulang-ulang biar semakin kuat membedakan antara murji'ah, khawarij dan ahli sunnah. Murji'ah mereka ekstrim, berlebihan, ghulu di dalam apa? Di dalam menetapkan keimanan seseorang. Seseorang beriman sempurna walaupun enggak beramal katanya. Cukup yang diyakini, cukup yang diucapkan katanya. Ada juga yang mengatakan cukup yang diyakini dan yang diucapkan. Amalan enggak masuk dalam bagian barakallahu fikum iman menurut Murji'ah tadi. Kelompok sesat, hati-hati barakallahu fikum. Naam. Adapun Khawarij dalam masalah iman ekstrim dalam apa? Meniadakan. Ekstrim berlebihan ghulu di dalam meniadakan keimanan yang ada pada seorang mukmin. Sekali berbuat dosa besar kafir, enggak dikatakan mukmin lagi, bayangkan. Itu Khawarij. Yang Rasulullah menggelari mereka dengan apa? Kilabun nar, anjing-anjing neraka. Wal iyad billah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka sangat berhati-hati dan merekalah umat manusia yang dikenal dengan adlan khiyara. Adil, pertengahan dan pilihan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan seperti itulah kami jadikan kalian itu umat pertengahan, adlan khiyara, la ifrat wala tafrid. Tidak berlebihan, tidak pula meremehkan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seorang mukmin itu imannya bisa berkurang, bisa bertambah gitu loh ya. Enggak stabil. Enggak terus-menerus bertambah terus, enggak bisa. Tapi kadang-kala bertambah, kadang-kala turun. Bertambah dengan ketaatan, turun dengan apa? Kemaksiatan. Semua dalil yang menunjukkan bertambahnya keimanan menunjukkan bahwasanya iman itu turun. Paham ya? Karena apa? Bisa bertambah menunjukkan bisa turun itu loh. Dan semua dalil yang menunjukkan bahwasanya keimanan ada yang tingkatan tinggi, ada yang tingkatan yang rendah, berarti menunjukkan bahwasanya iman itu naik dan turun. Paham ya? Hadis yang akan kita baca ini nanti, yang sering antum dengar, mudah dihafal, pendek, simpel, padat, mencakup padanya apa? 6 cabang keimanan yang paling tinggi dan cabang keimanan yang paling rendah. Berarti menunjukkan keimanan memiliki beberapa cabang gitu ya. Tidak hanya satu cabang saja. Tapi intinya apa tadi intinya? Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan apa tadi? Ketaatan, berkurang dengan apa tadi? Kemaksiatan. Itu definisi iman menurut ahli sunnati wal jamaah. Coba diulangi bahasa Arabnya antum. Al-akh Abdullah. Nutqun bil lisan, wa i'tiqadun bil janan, wa amalun bil jawarihi wal arkan, wa yazidu bit ta'ah wa yanqusul ma'siyah. Itu definisi iman menurut ahli sunnah wal jamaah. Jadi upayakan karena terulang-ulang ya. Nanti yang belum mencatat misalkan dari kalangan para talabatul ilm dicatat, dihafal, sering muncul soalnya ya.
sering muncul langsung mencakup 5 perkara. 5 perkara inti di dalam mendefinisikan iman. Nah, barakallahu fikum, kita ambil hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siapa namanya? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Nah, sahabiyun jalil. Termasuk apa? Termasuk al-muksirun fi riwayatil athar. Termasuk para sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya. Bahkan beliau ini nomor 1. Paham ya? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa tadi namanya? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil. Ingat-ingat pantunnya, ana sering ulang-ulang biar antum itu melekat. Hafalannya itu melekat dan juga senantiasa apa? Terulang-ulang tidak masalah. Kullama takarrar taqarrar. Kullama takarrar taqarrar. Setiap kali diulang-ulang akan semakin melekat dan menetap. Paham ya? Coba pantunnya, masih ingat enggak? Pantun mengenai kumpulan para sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya. Tafadhal. Na'am, ahsanta, barakallahu fikum. Ana bacakan, dengarkan baik-baik. Wal muksiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalih Ibnu Umar wa Anas wal habru kal Khudri wa Jabirun wa zaujatun nabiyyi. Itu pantun atau puisi yang berisikan di dalamnya kumpulan para sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya. Wal muksiruna fi riwayatil athar, siapa nomor 1? Abu Hurairah. Yalihi berikutnya Ibnu Umar wa Anasun wal habru Ibnu Abbas, kal Khudri, Al-Khudri Abu Sa'id Al-Khudri, wa Jabir bin Abdullah wa zaujatun nabiyyi, istri Rasulullah Aisyah ummul mukminin Ummi Abdullah radhiyallahu anha. Berarti totalnya ada 7 ya. Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri, Jabir bin Abdullah, Aisyah ummul mukminin Ummi Abdullah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mahum insyaallah ya. Naam, setiap kali kita lewati kita sebutkan biar semakin melekat, karena manusia itu dinamakan manusia secara bahasa Arabnya likasratin nisyan, karena banyak lupanya. Sehingga kita merasa diulang-ulang tidak masalah, karena faedah itu apa? Nah, barakallahu fikum, kullama takarrarat taqarrarat. Setiap kali diulang-ulang akan semakin melekat. Kita lihat lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berkata, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Dalam riwayat lain wa sittuna ya, sittun sini na'am. Al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Muttafaqun alaih. Hadisnya pendek, mudah, sering antum dengar, ya enggak? Artinya apa? Keimanan itu memiliki kurang lebih 63 sampai 69 cabang. Dalam riwayat yang lain sab'un, 73 sampai 79 cabang. Karena bid'un itu nanti disebutkan di penjelasan bawah itu nanti, yaitu isim mufrad yang mubham, menunjukkan bilangan mubham tapi apa? Dari 3 sampai 9. Paham ya? Jadi kurang lebihnya ngartikannya keimanan itu memiliki apa? Kalau dengan lafaz yang ini, keimanan itu memiliki sekitar 63 sampai 69 cabang. Paham ya? Nah, kita lihat. Fa afdaluha, yang paling afdalnya, paling tingginya, qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Kalau sudah mendengar kalimat la ilaha illallah, upayakan untuk ingat-ingat satu paket yang sudah diajarkan. Apa satu paketnya? Makna la ilaha illallah, rukunnya dan juga apa? Syaratnya. Paham ya? Jangan sampai lupa. Makna la ilaha illallah apa maknanya? Belum? Ya, nanti hafalkan. Makna la ilaha illallah apa maknanya? La ma'budu bihaqqin illallah. Artinya, na'am, ahsan, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Ta'ala. Syaratnya ada berapa, ihsan? Ada 8 syarat, sebutkan pantunnya.
Al-akh. Pantunnya. Na'am ahsantum barakallahu fikum. Terkumpul dalam pantun yang sangat indah dan bagus, mudah dihafal. 8 syarat la ilaha illallah. Apa itu? Ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wasidquka mahabbatin, wa qiyadin, wal qabuli laha, wa zida thaminuhal kufranu minka bima siwal ilahi minal awsani qad ulliha. 8 syarat tersebut. Pertama ilmu, kedua yakin, ketiga ikhlas, keempat mahabbah, kelima apa? Ilmun, yakinun, ikhlasun. Yang keempat sidq, yang kelima mahabbah, kemudian yang keenam inqiyad, tunduk dan patuh. Kemudian yang ketujuh al-qabul, penerimaan. Yang kedelapan al-kufru bit-taghut, meninggalkan peribadatan selain Allah taala. 8 syarat. Nah, sekarang rukunnya ada berapa? Alhamdulillah. Rukun la ilaha illallah ada berapa? Ada 3 atau 4? Ada 2 saja. Ahsanta barakallahu fikum. Apa 2 itu? Ikhlas dan muta? Bukan, apa tulisan? Apa itu 2 rukun la ilaha illallah? 2 ada benar, teman sebutkan. Tafadhal al-akh. Iqbal di mana? Apa? Jangan keliru ucapannya, nanti artinya lain. An-nafyu wal isbat. Bukan isbal, wal isbat. Paham ya? 2 ini. Paham ya? An-nafyu wal isbat. An-nafyu wal isbat. An-nafyu peniadaan, isbat penetapan. Paham ya? Maksudnya peniadaan bagaimana? Meniadakan semua alihah, semua sembahan selain Allah taala. Isbat maksudnya apa? Menetapkan bahwasanya semua peribadatan murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu 2 rukun apa? 2 rukun la ilaha illallah. Jadi satu paket tadi. Nah, barakallahu fikum, dihafal dan juga kalau bisa tercatat dicatat, yaitu pertama maknanya. Makna la ilaha illallah, na'am, la ma'budu bihaqqin illallah. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah, rukunnya ada 2. An-nafyu wal isbat. An-nafyu wal isbat. Kemudian syaratnya, nah barakallahu fikum, ada 8 syarat. Ada 8 syarat. Nah barakallahu fikum, terkumpul pada pantun yang sudah kita sebutkan tadi itu. Nah barakallahu fikum. Kita lanjutkan lagi. Wa adnaha imatatul adha 'anit thariq, dan cabang keimanan yang paling rendahnya imatatul adha 'anit thariq, menghilangkan gangguan rintangan dari jalan. Menghilangkan gangguan rintangan dari jalan. Maksudnya apa maksudnya? Kalau di jalanan taruhlah ada misalkan kaca pecah atau mungkin batu atau mungkin duri atau mungkin kayu dan antum mampu untuk menghilangkan biar orang lewat mudah, itu bagus sekali. Itu termasuk apa? Cabang keimanan yang paling rendah. Paham ya? Nah, enggak masalah kalau kita enggak mampu, enggak masalah, tapi kalau mampu misalkan taruhlah menyempatkan waktunya turun sebentar, batunya disingkirkan misalkan, atau na'am barakallahu fikum, na'am pecahan kaca tadi itu, atau na'am duri atau yang semisalnya. Kalau kulit semangka bagaimana? Kulit semangka atau kulit pisang kan mengganggu juga, kadang orang lewat kepleset kalau nginjak biasanya. Antum menyingkirkan termasuk enggak itu? Termasuk juga. Termasuk juga karena apa? Karena itu juga termasuk sesuatu yang bisa mengganggu. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi tingkatan cabang keimanan yang paling rendah adalah apa? Imatatul adha 'anit thariq, menghilangkan gangguan, rintangan, halangan dari jalan. Nah, barakallahu fikum. Kalau ada begal kan mengganggu juga jalan ya. Nah, begal, perampok misalkan. Nah, kalau seandainya dia punya kedudukan, mungkin dia aparat negara, polisi, tentara, paham ya? Ada begal, kemudian dia nyingkirkan, termasuk atau tidak? Masuk juga. Karena mengganggu kan? Nah, kalau itu ketahuan itu begal, kemudian ketahuan itu perampok,
ya dia wajib karena mereka punya kekuatan. Paham ya? Seperti itu. Maksudnya gangguan ini semua gangguan yang manusia itu merasa terganggu dengannya. Nah, seperti itu. Berikutnya, wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu merupakan cabang daripada keimanan. Rasa malu merupakan apa? Cabang daripada keimanan. Jadi orang kalau sudah enggak punya rasa malu, wal iyadu billah, berarti seakan-akan sudah tercabut keimanan pada dirinya atau dari dirinya. Paham ya? Jadi hati-hati. Rasa malu itu tabiat manusia. Tabiat manusia jibillah, Allah Ta'ala takdirkan, ciptakan punya rasa malu. Itu hukum asalnya. Jadi kalau sudah tidak punya rasa malu lagi, dipertanyakan. Paham ya? Rasa malu pun terbagi menjadi dua. Rasa malu yang terpuji, rasa malu yang tercela. Rasa malu yang terpuji adalah rasa malu yang kembali ke tabiatnya manusia, yaitu rasa malu yang menghalang-halangi dirinya untuk apa? Untuk melakukan kemaksiatan dia malu, enggak mau. Paham ya? Tapi rasa malu yang menghalang-halangi dirinya untuk bertanya kepada kebenaran, paham ya? Rasa malu yang menghalang-halangi dirinya untuk melaksanakan atau mengamalkan kebaikan, itu rasa malu yang tercela. Paham ya? Nah, oleh karena itu, hadis yang masyhur yang sering antum dengar, seorang wanita sahabat saat itu, karena itu adalah kebenaran, enggak malu bertanya kepada Rasulullah. Padahal pertanyaannya mengenai apa? Mengenai mandi janabah. Mengenai mandi janabah. Kalau orang berpikir, ini perempuan kok tanya masalah mandi junub, malu enggak kira-kira? Malu, tapi karena kebenaran enggak malu. Innallaha la yastahi minal haqq. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak malu terhadap kebenaran. Akhirnya bertanya, "Ya Rasulullah, fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat?" Ya Rasulullah, apakah perempuan juga wajib mandi kalau mimpi basah? Apa kata Rasulullah SAW? Na'am, idza ra'atil ma. Iya, kalau melihat air. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Yang namanya rasa malu diletakkan pada tempatnya. Faham ya? Dan jangan sekali-kali kita menghilangkan rasa malu yang ada pada tabiat manusia. Enggak usah malu-malu. Kalau makan aja enggak usah malu-malu. Malu biarin malu, tapi makan juga gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, terkadang ya namanya sudah terlanjur lisan kita kan seperti itu biasanya. Ada tamu, sajikan makanannya, kemudian kita mempersilahkannya, tafadhol dimakan, tidak usah malu-malu, makan aja. Anggap aja rumah sendiri katanya. Paham ya? Nah, caranya itu ya dipersilahkan aja, tafadhol, makan aja. Enggak usah disebutkan malu-malunya, enggak usah. Kalau misalkan lafadznya seperti tadi itu ya, karena rasa malu itu ada gitu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, dulu pernah diperdengarkan ketika di Damas kisah Syekh Muqbil bin Hadil Wadi'i rahmatullah alaih ketika ada menjamu tamu. Nah, beliau menggunakan lafaz apa? Qulu wastahiyu. Maksudnya makanlah dan malulah gitu loh. Nah, maksudnya itu untuk menghilangkan lafaz jangan malu-malu. Paham ya? Maksudnya rasa malu itu tetap ada gitu ya. Nah, barakallahu fikum, dan biarkan dia makan tapi rasa malu tetap ada. Nah, syahidnya di sini barakallahu fikum, rasa malu yang sifatnya adalah jibillah tabiat manusia itu pada asalnya ada. Nah, kalau sudah tidak punya rasa malu lagi baru dipertanyakan kenapa. Nah, seperti itu. Kita lihat sini, muttafaqun alaih. Hadis kalau muttafaqun alaih berarti hadisnya diriwayatkan oleh siapa? Nah, barakallahu fikum. Akh Ibrahim, Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih, telah disepakati atasnya. Disepakati kesahihannya. Siapa? Bukhari dan Muslim. Itu muttafaqun alaih. Atau rawahu syaikhan. Diriwayatkan dua syekh. Syaikhan. Siapa syaikhan? Bukhari dan Muslim. Itu istilah dalam masalah ilmu hadis penting ya, biar tahu siapa syaikhan, siapa muttafaqun alaih. Rawahu arba'ah. Diriwayatkan 4 orang. Arba'ah. Arba'ah ini masyhurnya siapa? Ashabus Sunan. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. 4. Rawahu arba'ah. Rawahu khamsah. Nah, kalau rawahu khamsah ditambah siapa ini? Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, tambah satu lagi siapa? Siapa? Imam Ahmad. Imam siapa? Imam Hanbal. Imam Hanbal. Ahmad Hanbal atau Hanbal? Ahmad Hanbal. Atau yang lainnya? Sama antum? Siapa? Muslim?
Tabari. Jawab saya Tabari. Nah, labas. Nah, barakallahu fiikum. Rawahul khamsah ditambahkan siapa tadi? Ahmad ya. Nah, kalau rawahu sittah Imam Ahmad keluarkan dimasukkan Bukhari Muslim. Paham ya? 4 tadi tambah nah barakallahu fiikum. Nah, tambah 2 yaitu Bukhari Muslim. Ashabus Sunan, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah ditambah 2 Bukhari Muslim ashabus sittah. Dikenal dengan rawahu sittah, biasanya seperti itu. Naam. Kalau rawahu khamsah tambahkan Mustad Ahmad tadi itu ya. Naam. Berikutnya kita lihat faedahnya. Qala Asy-Syaikh Abdul Khaliq asbahullah al-bid'u, ini penting. Selama ini kita dengar bid'un. Apa bid'un? Al-bid'u ismun li mufradin mubham. Isim untuk mufrad yang mubham, yang masih mubham, belum diketahui. Dari berapa? Minas salasa ila tis'ah. Dari 3 sampai 9. Dari 3 sampai 9. Itu namanya al-bid'u. Disebutkan bawah itu ya, perhatikan baik-baik. Intaha minat ta'rifat. Jadi definisinya al-bid'u itu adalah apa? Suatu nama bilangan dari 3 sampai 9. Berarti kalau sittun bid'un wa sittuna berarti 63 sampai 69. Seperti itu. Naam. Asy-syu'bah, apa itu syu'bah? At-ta'ifatu min kulli syai' wal qit'ah minhu. Syu'bah itu adalah suatu kelompok. Naam barakallahu fiikum min kulli syai' dari segala sesuatu wal qit'ah minhu dan potongan darinya. Di bagian. Syu'bah itu terjemahan bebas apa? Bagian gitu aja. Al-qit'ah minhu potongan darinya. Bagian berarti kan? Nah, jadi memiliki 63 sampai 69 sekian cabang. Nah, bagian atau cabang sama. Imatatul adza ai tanhiyatuhu. Imatatul adza maksud tanhiyatuhu, membersihkannya, menghilangkannya. Membersihkannya atau menghilangkannya itu namanya imatatul adza. Al-adza, perhatikan itu ya. Nah, syarahnya bawahnya itu perhatikan biar nanti tahu ya maknanya ya. Al-adza wa huwa ma yu'dhi fiha. Adza itu adalah sesuatu yang bisa mengganggu manusia atau mengganggu. Seperti apa? Kasyauqi, seperti duri. Wal hajari, batu. Wan najasah atau benda najis. Wa nahwiha dan yang semisalnya. Paham ya? Itu namanya adza, gangguan. Al haya, apa itu haya? Huwa khuluqun yamnahuhu Allah al-'abd wa yajbuluhu alaih fayakuffuhu 'an irtikabil qaba'ih war rada'il. Masyaallah. Artinya apa? Haya itu adalah akhlak, suatu akhlak yang Allah Ta'ala karuniakan akhlak tersebut kepada seorang hamba, kemudian Allah tetapkan, jibillah tetapkan dengan akhlak tersebut, haya tersebut, fayakuffuhu, dia akan menahan dirinya dari apa? Dari melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan perbuatan-perbuatan yang rendah dan hina. Wa yahussu 'ala fi'il jamil, dan mendorong dirinya untuk berbuat perbuatan yang bagus dan indah. Itu namanya apa? Haya, rasa malu. Jadi rasa malu yang normal seperti ini. Paham ya? Rasa malu yang masih normal, rasa malu itu adalah suatu akhlak yang Allah Ta'ala karuniakan kepada hambanya dan bahkan sudah diletakkan sebagai apa? Tabiat. Itu rasa malu. Yang biasanya rasa malu tersebut, nah barakallahu fiikum, akan apa? Akan menghalang-halangi pemiliknya, nah dari apa? Mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tercela dan mendorong pemiliknya untuk apa? Melaksanakan atau mengerjakan perbuatan yang bagus. Paham insyaallah ya? Rasa malu seperti itu. Kita lihat berikutnya. Qala Syafi'i. Berkata al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i siapa namanya? Imam Syafi'i sudah berulang-ulang juga ini. Imam Syafi'i siapa namanya antum? Abu Idris. Abu Idris yang mana? Jangan sampai keliru ya. Ada Idrisnya benar, cuman Abu Idrisnya bukan. Kalau Abu Idrisnya masih ngerempet. Siapa namanya? Abu Abdullah Muhammad bin Idris. Bukan Abu Idris ya. Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nah, barakallahu fiikum. Beliau imam terkenal ya, termasuk salah satu apa? Nah, barakallahu fiikum, imam yang besar, imam Ahlus Sunnah. Naam. Juga imam madzhab.
Fi kitab dalam kitab ma'ruf kitabnya tebal itu ya, fi babin niyyah fi shalah, bab seputar niat dalam salat. Wa kana al-ijma' kata beliau, minas sahabah wat tabi'in man ba'dahum mimman adraknahum, kata beliau termasuk perkara ijma' dari kalangan sahabat dan para tabi'in yang datang setelah mereka, mimman adraknahum dari kalangan orang-orang yang kami jumpai mereka. Apa ijma'nya? Annal imana qaulun wa amalun wa niyatun. Bahwasanya keimanan itu adalah qaulun wa amalun wa niyatun. Ucapan, amalan dan niat. Niat tempatnya di mana? Al-Akh Ahmad. Di lisan atau di hati? Di hati. Itu yang benar. Jangan sampai antum komat kami terlebih dahulu baca apa niat katanya. Niat itu dalam hati. An-niyatu mahalluha fil qalb wa dzikru mahalluhu fil lisan. Niat itu tempatnya di dalam hati, sedangkan zikir tempatnya di lisan. Antum mau salat enggak perlu komat kami dulu nawaitu an usalliya dhuhra arba' raka'atin lillahi ta'ala. Allahu akbar, enggak perlu. Kepanjangan langsung aja bismillah. Karena ketika antum wudu dengan adzan apa? Adzan zuhur. Antum wudu mau ngapain? Mau salat zuhur. Paham ya? Atau salat asar? Salat zuhur kan ada niatan. Jadi enggak perlu ketika antum mau salat lagi antum ucapkan nawaitu an usalli dzuhra arba' raka'atin lillahi ta'ala. Allahu akbar. Enggak perlu. Paham ya? Karena niat tempat dalam hati. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Qayyim dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, mereka mengatakan apa? At-talaffudzu bin niyyati bid'ah. Melafadzkan niat itu bid'ah hukumnya. Nah, barakallahu fikum. Katanya ada lafaz niat yang dilafadzkan ketika mau haji itu talbiyah. Itu bukan niat, itu bacaan doa zikir. Paham ya? Labbaik Allahumma labbaik itu bukan niat, bukan lafaz niat bukan. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi niat tempatnya dalam hati ya. Kalau zikir tempatnya di mana tadi? Di mana? Di lisan. Jadi kalau baca zikir, bacaan salat itu upayakan dilafadzkan. Anak ingatkan berkali-kali karena masih ada aja mungkin ketika salat cuma diam aja mulutnya, enggak baca apa-apa dia. Tanya salatnya baca enggak? Baca. Di mana bacanya? Dalam hati, bukan bacaan. Masih perasaan itu. Paham ya? Nah, jangan seperti itu. Salat ya baca, walaupun pelan pun, tapi yang namanya at-talaffuz dilafadzkan harus. Paham ya? Kalau antum baca dalam hati bukan bacaan. Paham ya? Karena apa? Karena kalam, yang namanya kalam dalam ilmu bahasa Arab itu nutqun mufhimun, ucapan yang bisa memberikan pemahaman. Lah kalau antum diam aja ini ucapan apa coba bayangkan? Wah, Ustaz banyak pikiran Ustaz, nanti itu. Sekarang salat dulu. Paham ya? Salat dulu baca, lafadzkan. Apalagi salat subuh. Banyak orang-orang yang ngantuk biasanya, atau semisalnya hindari. Ketika salat itu menghadap Allah Subhanahu wa taala, az-dzikru mahalluhu fil lisan. Zikir tempatnya di lisan, ucapkan. Nah, barakallahu fikum, jangan dibatin, jangan dalam hati. Nanti khawatirnya apa? Tidak sah. Kenapa enggak sah? Lah rukunnya aja enggak dibaca. Surat Al-Fatihah enggak dibaca sama dia. Gimana mau sah? Oleh karena itu dilengkapi kembali. Dikembangkan kembali, dihidupkan kembali. Jangan bermudah-mudahan di dalam masalah salat benar-benar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, la yujzi' wahidun minas salata illa bil akhar. Salah satu tiga ini, ucapan, amalan, niatan tidak akan dianggap sah kecuali saling melengkapi. Bayangkan. Jadi kalau cuma iman, ucapan saja enggak sah. Iman kalau cuma diyakini saja enggak sah. Iman kalau cuma diamalkan saja enggak sah. Tapi harus tiga-tiganya ada. Ucapan, keyakinan, amalan. Mahum salah ya? Naam. Wa kata beliau, wa naqala al-ijma' Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan Syekhul Islam menukilkan ijma'. Ijma' bahwasanya yang namanya iman, ucapan, amalan dan apa? Keyakinan. Na'am, barakallahu fikum. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.